Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Elestari dengan NIM 5030125025 dari kelas PNIA jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang studi kasus, wawancara, dan survei. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikologi oleh dosen pengampu Bapak Usman Noer SAG MAG. Studi kasus adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu objek tertentu, bisa individu, kelompok, lembaga, peristiwa, atau fenomena untuk dipelajari secara mendalam, menyeluruh, dan detail. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung atau lisan antara peneliti dan narasumber. Survei adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dari sejumlah besar responden dengan cara menyebarkan pertanyaan, biasanya berupa kuesioner. Tujuan studi kasus, wawancara, dan survei. Tujuan studi kasus: memahami latar belakang, dinamika, serta faktor-faktor yang mengaruhi suatu kasus sehingga peneliti dapat memberikan gambaran utuh. Tujuan wawancara: menggali informasi, opini, serta pengalaman dan perasaan narasumber secara lebih personal dan mendalam. Tujuan survei: mendapat gambaran umum, opini, atau data kuantitatif dari populasi dalam waktu relatif singkat. Karakteristik studi kasus fokus pada satu kasus spesifik, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumen, memberikan pemahaman mendalam, bukan sekedar angka atau statistik. Survei: responden banyak dan beragam. Pertanyaan biasanya tertutup atau kombinasi dengan pertanyaan terbuka. Hasil bisa diolah secara statistik. Jenis-jenis wawancara: yang pertama itu terstruktur, pertanyaan sudah disiapkan secara baku. Yang kedua, semi terstruktur atau pertanyaan pokok tapi fleksibel untuk dikembangkan. Yang ketiga, tidak terstruktur, bebas seperti percakapan sehari-hari. Kelebihan dan kelemahan studi kasus. Kelebihannya yaitu studi kasus mampu memberikan pemahaman yang sangat mendalam tentang suatu fenomena, mengungkap konteks secara menyeluruh, serta dapat melahirkan teori baru dari kasus nyata. Kelemahannya, hasil penelitian sulit digeneralisasi karena hanya fokus pada kasus tertentu, memerlukan waktu yang lama, serta rawan subjektivitas peneliti. Wawancara: kelemahannya, wawancara menghasilkan data yang kaya dan mendalam, memungkinkan peneliti untuk mengklarifikasi jawaban secara langsung, serta fleksibel dalam metode pelaksanaannya. Kelemahannya, wawancara membutuhkan waktu dan biaya yang besar, rentan terhadap bias peneliti, serta sangat bergantung pada keterbukaan dan kejujuran responden. Survei: kelebihannya, survei dapat menjangkau banyak responden sekaligus, lebih efisien dan ekonomis dibanding wawancara mendalam, serta mudah diolah secara statistik. Kelemahannya, data yang diperoleh seringkali dangkal, responden bisa menjawab asal-asalan, dan pertanyaan survei yang terbatas membuat responden tidak bisa mengungkapkan pandangan lebih luas. Contohnya, studi kasus tentang keberhasilan sebuah pesantren dalam pemberdayaan ekonomi santri. Wawancara dengan tokoh agama tentang strategi dakwah di kalangan generasi muda. Survei tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap program pembangunan masjid. Kesimpulan: studi kasus, wawancara, dan survei merupakan 3 metode penelitian yang memiliki keunggulan sekaligus keterbatasan masing-masing. Studi kasus unggul dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena, tetapi hasilnya sulit digeneralisasi. Wawancara mampu menggali data secara kaya dan detail, namun memerlukan waktu,
biaya, serta keterampilan komunikasi yang baik. Sementara itu, survei efektif menjangkau banyak responden dan mudah diolah secara statistik, tapi cenderung menghasilkan data yang dangkal dan terbatas. Dengan demikian, pemahaman metode yang tepat sangat bergantung pada tujuan, kebutuhan, serta konteks penelitian. Bahkan ketiganya dapat saling melengkapi jika digunakan secara komunikasi.